Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi usaha dan energi. Sebelum kita masuk ke materi tersebut, saya ingin mengajak kalian untuk membayangkan tentang seseorang mendorong sebuah meja. Saat seseorang tersebut mendorong sebuah meja dan meja tersebut berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya, atau bisa disebut kondisi A dan kondisi B. Saat meja tersebut pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini dinamakan usaha. Kemudian coba kalian bayangkan ada seseorang mendorong mobil yang mogok. Saat orang itu mendorong mobil yang mogok, tetapi mobil itu tidak berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, hal ini dinamakan bukan usaha. Mengapa demikian? Baiklah, kita akan membahaskannya pada materi kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu yang pertama, dapat menjelaskan apa itu usaha dalam fisika dan syarat apa saja yang bisa dikatakan usaha. Kemudian yang kedua, menjelaskan siswa mampu menjelaskan tentang pengertian energi dan apa saja jenis energi tersebut. Selanjutnya, dapat menjelaskan apa hubungan antara usaha dan energi dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Kemudian kita akan menjelaskan atau memahami tentang contoh penerapan soal terkait materi usaha dan energi. Baiklah, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Selanjutnya yaitu tentang apa itu usaha dalam fisika. Usaha adalah besarnya gaya yang dapat menyebabkan suatu perpindahan pada satu benda. Pada fenomena mobil mogok yang tadi kita bayangkan sebelumnya, mengapa mobil tersebut tidak dinamakan usaha? Karena saat kita mendorong sebuah mobil tersebut, sebesar gaya apapun yang kita berikan, mobil tersebut tidak akan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Hal itu menyebabkan usaha tidak disebut dengan usaha. Karena apa? Karena mobil tersebut tidak berpindah dari tempatnya. Dan biasa disebut dengan usaha sama dengan nol. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang cara menentukan besarnya usaha. Yang pertama yaitu besarnya usaha yang bekerja searah dengan perpindahan atau Fs. Contohnya yaitu saat seseorang mendorong troli. Contohnya saat seseorang mendorong troli di minimarket. Gaya yang diberikan oleh tangan saat mendorong troli tersebut searah dengan perpindahan. Makanya disebut dengan besarnya usaha yang bekerja dengan searah dengan perpindahan. Yaitu dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan F kali S. W adalah usaha, satuannya joule. F adalah gaya yang diberikan. S adalah perpindahan. Yang keduanya yaitu tentang besarnya usaha jika gaya yang bekerja
bekerja membentuk sudut dengan arah perpindahan. Contohnya itu saat kita menarik sebuah mainan atau sebuah mobilan, kita tarik dengan tali. Saat tangan kita menarik, itu memberikan gaya yang membentuk sudut dengan searah dengan arah perpindahan. Itu searah dengan perpindahan. Yaitu persamaannya W sama dengan F kali cos alpha kali perpindahan. Itu usaha sama dengan gaya yang dikali dengan cos, yaitu bentuk sudut, dengan kali dengan perpindahan, searah dengan perpindahan. Yang ketiga itu ada besarnya usaha jika gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Itu besarnya usaha jika gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Contohnya saat seseorang memindahkan barang ke tempat lainnya. Contoh, saat seseorang memindahkan suatu, misalnya buku yang diletakkan di lantai, dipindahkan ke tempat lain dengan arah horizontal secara tegak lurus dengan arah perpindahan. Rumusnya yaitu W sama dengan F cos 90 derajat kali S. Kita ketahui bahwa cos 90 derajat itu sama dengan 0. Maka hasil dari gaya tersebut, maka hasil dari usaha jika gaya bekerja tegak lurus dengan perpindahan yaitu 0, atau dinamakan tidak berusaha. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Jadi, usaha dan energi itu saling terkait dan berhubungan. Saat kita melakukan usaha, pasti itu energi yang kita berikan saat kita memberi dorongan kepada suatu benda atau meja. Energi itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu ada energi potensial. Yang kedua, energi kinetik. Yang terakhir, energi mekanik. Energi itu ada 3 bentuk. Yang pertama energi potensial, yang kedua energi kinetik, dan yang terakhir itu gabungan antara kedua energi ini, yaitu energi mekanik. Energi potensial itu ada 2. Energi potensial gravitasi dan energi potensial gas.
Energi potensial gravitasi yaitu energi yang ditimbulkan dengan adanya gravitasi. Contohnya yaitu pada kedudukan pohon buah kelapa pada pohon tersebut. Yaitu dengan samaannya P sama dengan M kali G kali H. P adalah energi potensial, satuannya joule. M adalah massa suatu benda, satuannya kilo. G adalah percepatan gravitasi, satunya meter per sekon kuadrat. H adalah ketinggian suatu benda terhadap titik acuan, yaitu meter. Yaitu energi potensial pegas. Energi potensial pegas yaitu energi yang ditimbulkan dengan perubahan bentuk pegas saat ditarik atau saat tidak ditarik. Rumusnya yaitu AP sama dengan yaitu AP sama dengan 1/2 kali setengah F kali delta X sama dengan setengah K delta X. F adalah gaya yang diberikan oleh satu benda, gaya yang diberikan kepada satu benda, satuannya yaitu N. Delta X itu adalah perpindahan suatu benda, satuannya N. Ini konstanta. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena gerakannya. Semakin cepat gerak suatu benda dari benda tersebut, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki oleh benda tersebut. Contohnya saat kita menarik sebuah ketapel. Rumus persamaannya yaitu EK sama dengan setengah M V kuadrat. EK yaitu energi kinetik, M adalah massa benda, satuannya kilo, V adalah kecepatan suatu benda, yaitu meter per sekon. Baik, itu adalah energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang dimiliki suatu benda karena sifat geraknya, yaitu energi mekanik itu terdiri dari atau gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Contohnya yaitu pada pohon kelapa. Adapun persamaannya yaitu M sama dengan EK ditambah P, karena energi mekanik itu gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Persamaannya itu setengah mv kuadrat ditambah M kali G kali H. Baiklah, tentunya kita akan membahas tentang hubungan usaha dengan energi. Pertama yaitu hubungan usaha dengan energi kinetik, yaitu dapat kita masukkan dalam persamaan, yaitu W sama dengan delta EK sama dengan EK 2 dikurang EK 1, yaitu setengah mv kuadrat
dikurang setengah mv kuadrat, atau kita sederhanakan yaitu setengah mv2 kuadrat dikurang x1 kuadrat. Dari sama ini dapat kita ketahui bahwa hubungan usaha dan dengan kinetik itu W-lah itu persamaan tentang usaha dengan energi potensial. Adapun persamaannya yaitu W sama dengan delta AP, yaitu AP2 dikurang AP1. Samanya itu M di A1 dikurang M di A2. Jadi M di A1 A2 dikurang A1. Baiklah, sekarang kita lanjut ke penerapan soal pada materi usaha dan energi. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke penerapan soal terkait materi usaha dan energi. Yang pertama, soal itu sebuah benda bermassa bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon sehingga memiliki energi kinetik sebesar 250 joule. Pertanyaannya, berapakah energi kinetik benda tersebut jika kecepatan menjadi 40 meter per sekon? Baik, di sini diketahui kecepatan pertama yaitu V1-nya 20 meter per sekon. Selanjutnya itu V2 itu 40 meter per sekon. Dan energi kinetik pada kecepatan 220 meter per sekon yaitu kita sebut EK pertama itu 250 joule. Nah, masanya dari energi kinetik pertama itu belum diketahui. Maka kita masukkan rumus kinetik yaitu K sama dengan setengah mv kuadrat. Karena energi kinetik yang kita ketahui yaitu 250 joule sama dengan 2, masanya belum kita ketahui, kita ulang M. V-nya itu yang pertama yaitu 20 meter per sekon kuadrat. 250 ulang 1/2 kali M sama 20 pangkat 2 yaitu 400. Selanjutnya 2 dibagi 400 sama dengan 250 sama dengan M 200. Dan kita pindah ruas, M sama dengan 250 dibagi 200 sama dengan 2,5 kilo. Jadi massa dari benda tersebut yaitu 2,5 kilo. Tentunya kita cari pada kecepatan 40 meter per sekon. Angkanya sama dengan 1/2 mv kuadrat. Kemudian massanya itu 1/2 dikali 2,5 dan kurung 40 kuadrat. 1/2 2,5 dikali 40 itu 1600. Kemudian 1600 kita bagi jadi 2 sama dengan 2,5 dikali 800. Itu hasilnya hasil dari 1,25 dikali 800 yaitu 1000 joule. Jadi energi kinetik benda tersebut pada saat kecepatan 40 meter per sekon yaitu 1000 joule. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.